Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan jurnalkawasan.com bersama saya Indah Insyati di acara Kulik Bekasi. Kali ini kita ada di gedung yang sangat megah di Kabupaten Bekasi, yakni di Gedung Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi bersama Bapak Kepala Dinas Pariwisata. Selamat pagi Pak Kadis, Pagi. Pak Ian Priyatna, selamat pagi, dan Ibu Noviani Ristiana. Ya. Kita kali ini terima kasih Pak, kita diundang ya hari ini ke Dinas Pariwisata. Acaranya di sini juga banyak kegiatan Pak hari ini ya di gedung-gedung di depan kita pagi hari ini. Tapi untuk kali ini kita akan membicarakan tentang persiapan besok ada gawe besar ya Pak ya Dinas Pariwisata, yakni UMKM Makin Berani Expo. Dinas UKM. Oh, Dinas UMKM dan disupport oleh Ya, Dinas Pariwisata, aja. kolaborasi. Oh, baik. Jadi besok kita ada expo yang bertema tentang UMKM Makin Berani Expo di Living Plaza Jababeka. Ya. Mulai tanggal 7 hingga 10 Desember. Baik. Bagaimana persiapannya nanti kita banyak tanya-tanya ke Ibu Novi dan Pak Kadis. Yang juga banyak terlibat di acara besok. Gimana Pak Kadis untuk persiapan besok dari Dinas Pariwisata? Ada hal-hal yang mungkin rekan-rekan Dinas Pariwisata support di event besok, Pak? Ya, baik, terima kasih. Kalau dari Dinas Pariwisata sebagai supporting OPD-nya ya, ini kan yang punya gawe nih Dinas Koperasi UKM. Dinas Koperasi UKM. Ya, kami tentunya mendukung kegiatan Bekasi Siap Expo ini karena memang salah satu tugas pokok di Dinas Pariwisata ini memang ada yang beririsan juga dengan Dinas Koperasi UKM, yaitu di segmen ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif ini kan dari 17 subsektor itu ya, memang ada juga yang beririsan dengan tugas pokoknya Dinas Koperasi UKM. Ya, misalnya yang kebanyakan di sektor kuliner, ya, sektor fashion, dan sektor craft. Nah ini Bu Novi ini kebetulan di sektor craft ya, ya karena beliau sudah kenal dengan saya udah lama juga. Nah terkait karena adanya tugas yang beririsan tersebut ya tentunya apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM pasti akan kita dukung. Karena ini kan memang demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi, tidak melihat ego sektoral masing-masing ya, apalagi di Bekasi Siap Expo ini ya tentunya nanti akan kita lihat produk-produk yang kalau nggak saya salah tangkap yaitu produk-produk yang memang kemarin dilombakan di startup-nya UKM kita. Nah yang juara-juara itu ya yang dilombakan juara ya kemudian dipersiapkan buat ekspor nanti rencananya kalau nggak salah begitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Novi ini. Tapi saya gitu pastinya kita mendukung baik itu dari sisi kontennya maupun juga sisi promosinya barangkali. Jadi ini para peserta memang yang sudah siap ekspor ya Pak ya? Iya Bu Novi. Iya. Jadi terima kasih. Jadi intinya itu ini tindak lanjut dari yang kemarin. Jadi ada UMKM Makin Berani Startup. Nah, jadi itu yang juara-juaranya itu kita show up juga di situ. Jadi ada 8 stand untuk yang khusus dari yang juara kemarin. Nah, didukung juga dengan semua UMKM dari semua kecamatan. Gitu. Selain startup, produk apa lagi Bu Novi yang jadi mau itu di startup aja ada 8 kategori. Oh gitu. Ya, jadi semua kategori itu masuk di situ. Jadi perusahaan-perusahaan startup ya? Ya, jadi bukan ini sebenarnya di UMKM-nya. UMKM tapi yang startup, yang baru muncul gitu. Jadi itu ada event atau memang kita bentukan dari UMKM, Dinas UMKM itu ada lomba UMKM Makin Berani Startup Competition. Itu di tahun 2023 ini. Oke. Kebetulan saya juga salah satu pendamping di situ gitu. Dan besok ditampilkan. Acara pun, iya betul.
Untuk produk-produk UMKM yang paling sekarang yang paling dimunculkan di Kabupaten Bekasi, menurut Bu Novi apa nih yang Ini semua. mungkin lebih Jadi ada yang menonjol, yang paling menonjol untuk peserta besok yang paling banyak hampir dari semua apa? sama sih. Kita sama. Jadi ada dari makanan, minuman, craft, fashion, agribisnis juga ada, terus dari kesehatan, kecantikan ada. Gitu. Jadi semua kategori ada di situ. Kalau di total Bu Novi ada berapa yang besok ikut? Yang ikut itu kebetulan kan itu ada 30-an stand. Jadi semua sih, semua Jadi 30 stand ya. 30 stand ya. Pesertanya ada 30 Iya, stand. betul. Jadi ada yang dari koperasi, ada yang dari UMKM forum kecamatan, lalu yang itu tadi yang juara-juara di UMKM Makin Berani Startup. Gitu. Jadi pada saat lomba yang sebelumnya Pak Kadis memang dari Dinas Pariwisata juga terlibat apa enggak? Apa memang yang melanjutkan yang besok itu untuk yang startup UMKM? Kalau kami sih di Dinas Pariwisata sebenarnya tekanannya lebih ke yang 3 sektor itu ya, kuliner, craft sama fashion tersebut ya. Kemudian memang ada beberapa penguatan kapasitas yang sudah kita lakukan, dan sebenarnya Dinas Pariwisata lebih pada promosinya nanti sebetulnya. Branding ya Pak. Dari brandingnya, promosinya yang lebih banyak tekanannya nanti pada di medsos-medsosnya lah nanti. Kan kita juga punya tim-tim kreatif. Nanti ya kita akan mempersiapkan lah buat acara besok, gimana buat memblow up kegiatan di Living Plaza ini gitu nanti, ya. supaya publik tahu bahwa pelaku-pelaku UKM Kabupaten Bekasi ini ya sebenarnya sudah bisa, saya rasa sudah pantas lah tampil di event-event yang jangankan kabupaten ya, nasional maupun internasional, saya yakin sudah pantas lah. Karena saya mengetahui sendiri ya awal-awal beranjaknya pelaku-pelaku UKM ini sampai naik grade-nya lah gitu. Saya tahu betul perjalanannya, sehingga rasa-rasanya dengan pameran ini, expo ini bisa lebih ngangkat lagi lah grade-nya pelaku-pelaku UKM kita. Syukur-syukur nanti kalau bisa ekspor di dalam waktu dekat ini lah. Saya doain supaya Bu Novi ini dengan teman-temannya bisa naik grade lah, gitu, bisa go internasional. Berarti kesiapan untuk go internasional bahasanya ya. Kalau ekspor itu kan pasti go internasional. Itu yang perlu disiapkan dan yang sudah disiapkan dari rekan-rekan Bu Novi ini apa aja Bu? Jadi selain produk yang sudah ada ya. Iya. Jadi memang bentukan kemarin itu UKM Makin Berani Startup Competition itu, jadi kita membranding dari awal, maksudnya gini, dari legalitas, semua legalitas itu ada edukasi, terus sampai legalitas itu jadi. Nah kita tuh benar-benar mendampingi. Nah itu yang kalau ini kan memang kemarin yang startup competition, jadi emang benar-benar yang baru, tapi bukan berarti baru tapi tidak ada kualitas, tapi justru yang baru-baru ini kita jadi menumbuhkan yang baru ini untuk bener loh, sampai bener siap gitu. Untuk apalagi untuk ekspor, insya Allah siap. Jadi ketika mereka muncul itu sudah langsung disiapkan untuk ekspor gitu betul. Ya. Jadi intinya mungkin pertama untuk membranding, kedua untuk bisa naik kelas lah ibaratnya. Yang seperti disampaikan Pak Ian tadi ya Pak Ian ya. Berarti sebenarnya expo-expo seperti ini sangat dibutuhkan Pak ya di Kabupaten Bekasi ini Pak ya, untuk semakin memperkenalkan minimal di daerah kita sendiri gitu kan. Nah untuk kesiapan ekspor sendiri dari sekian banyak produk itu yang paling siap apa Bu? Hampir semua siap sih. Sebenarnya semua siap. Tapi kalau pasar di luar sana yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan dan paling diinginkan dari market luar itu dengan menyesuaikan produk yang ada ini, kesiapan kita ini di sisi apanya, di produk apa? Sebenarnya kira-kira mungkin untuk lebih banyak antara craft dan makanan. Craft dan makanan ya. Betul. Dan nanti juga ada satu booth itu khusus untuk yang sudah ekspor. Jadi itu untuk memicu kita juga untuk ini loh contoh. Jadi ini contoh produk UMKM yang sudah ekspor.
Yang sudah ekspor. Ya, ada satu booth itu khusus buat yang sudah ekspor. Bisa disebutkan Bu Novi yang sudah ekspor produk apa aja? Kebetulan itu belum ini. Belum tahu nanti belum dipublish gitu ya? Belum dipublish, betul. Jadi untuk memancing yang lain bahwa sebenarnya bisa loh ya kita ini ekspor. Itu. Nah, negara yang sudah, kan berarti sudah diekspor ya, berarti negara yang sudah tujuan ekspor itu negara mana aja yang sudah yang sudah dilakukan sebelumnya? Banyak sih, ada yang Timur Tengah, yang saya dengar itu ada Timur Tengah, ada yang salah satu itu kecap ada. Itu baru tahun ini yang ekspor gitu. Wow, ada, kecap ya? Ya, ada produk kecap sama bracket mungkin kayak gitu. Berarti memang butuh banget support ya Pak Ian ya, karena ternyata kecap sudah ekspor. Kita belum tahu ini. Ternyata di Kabupaten Bekasi sudah berani mengekspor kecap gitu ya. Gimana Pak Ian tanggapannya ini? Luar biasa. Memang Dinas Pariwisata memang berupaya juga lah mendukung produk-produk UKM ini. Makanya kita dalam setiap kesempatan pameran-pameran yang keluar daerah pun kita kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM ini mana-mana yang sudah dipantas dibawa ke pameran yang misalnya yang level regional lah gitu. Kayak contohnya awal-awal tahun yang lalu kita pernah coba bawa produk-produk UKM ini ke pameran di Batam itu. Itu alhamdulillah. Medan juga Pak? Iya, Medan juga. Waktu itu saya kebetulan Dinas Pariwisata ke Batam. Itu kita cuma ngambil waktu Sabtu Minggu aja menjaring segmen turis-turis dari Singapura yang ke Batam itu. Alhamdulillah itu dalam waktu 2 hari aja kita sudah terjual 10.300.000. Itu nilai omsetnya itu. Dari yang dibawa nilainya cuma keseluruhan 14 jutaan lah. Jadi 70% ya Pak ya? 10.300.000, artinya kan 80%-an kejual tuh. Itu cuma 2 hari. Ya, kita mengarah ke waktu Sabtu Minggu ketika turis-turis Singapura datang ke Batam. Artinya berarti kan produk-produk UKM ini di mata turis-turis Singapura itu ada keunikan-keunikan tersendiri dibandingkan dengan produk-produk yang di Singapura yang rata-rata kan produk pabrikan. Nah, ketika dia melihat keciri khasan produk-produk UKM kita, dia ada sangat-sangat tertarik sekali gitu. Apa tuh Pak Ian yang waktu itu mereka minati? Artinya kan contoh gampangnya kayak keripik pare kayak gitu. Tempe kan kalau di pabrikan di sana kan nggak ada Bu di Singapurnya. Dari ngelihat produknya aja orang udah ngeliat, waduh ini unik gitu. Ada keunikan. Belum lagi kalau yang produk-produk craftnya, aksesorisnya, ada keunikan-keunikan tersendiri. Ya, dan saya yakin tiap daerah di Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman budayanya pasti sangat banyak ya daya tarik yang bisa potensi yang bisa kita angkat lah, bisa kita jual ke turis-turis mancanegara. Jadi memang untuk pameran-pameran di luar daerah Kabupaten Bekasi ini setiap tahun tuh Pak, target tahun depan ini kira-kira berapa kali nih Pak untuk lebih memperkenalkan produk kita sendiri? Kalau bicara pameran kan tiap-tiap OPD yang terkait rasa-rasanya ada Bu. Baik itu Dinas Koperasi UKM sendiri ada, di kami ada, mungkin di Dinas Perdagangan ada, di Dinas Perindustrian juga ada. Dan masing-masing karena memang itu beririsan tugas pokoknya. Dan saya rasa tiap dinas punya komitmen lah untuk mengangkat produk-produk UKM ini supaya naik kelas lah, bisa punya nama lah ke luar Bekasinya kira-kira gitu. Dan mungkin juga terkait harga ya Pak Ian ya Bu Novi ya. Jadi mungkin harga kita memang selain produknya bagus, harganya mungkin juga nggak mahal itu ya Pak ya mungkin. Apalagi kalau dibandingin dengan Singapura yang kurs mata uangnya yang kurs mata uangnya kita. Kalau cuma 10.000, 20.000 lah, murah lah untuk kelas dia kira-kira gitu. Jadi sebenarnya untuk kuliner juga sangat diminati juga ya Bu Novi ya. Terus kita variatif juga sih. Variatif, inovatif juga termasuknya UKM kita tuh. Jadi banyak ibaratnya yang memang baru-baru
karena belum mengerti itu apa itu UKM, kita kasih sosialisasi, sambil kita rangkul untuk ikut gabung di UMKM. Jumlah UMKM total di Kabupaten Bekasi yang tergabung dengan Bu Novi ada berapa? Kebetulan saya pegang forum Cikarang Barat. Jadi kalau Cikarang Baratnya aja berapa? Cikarang Barat itu ada 250-an mungkin. Yang rata-rata berarti per kecamatan aja segitu ya, iya, Pak Kadin ya, berarti luar biasa. Itu yang tergabung, yang terdaftar. Yang tidak itu banyak. Yang di luar itu lebih banyak. Lebih banyak. Nah itu tadi mungkin banyak yang mereka belum tahu itu UKM itu apa kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk UKM Makin Berani Startup ini sebenarnya kita jemput bola, bukan kita yang kita buka, tapi kita sekalian jemput bola. Ada yang benar-benar memang tidak tahu sama sekali, sampai perizinan semuanya itu ada lengkap dan bisa dibilang sebenarnya produknya itu bisa dibilang sudah bagus, tapi karena belum tahu, jadi tentang perizinan masih nggak tahu apa segala macam gitu. Jadi alhamdulillah sih dari sini. Jadi di Expo besok itu juga mungkin selain kita memamerkan, mendisplay produk-produk, juga nanti mungkin ada edukasi, sosialisasi terkait dengan kemudahan-kemudahan untuk perizinan dan lain-lain. Kita ada pembuatan NIB juga gratis gitu. Biasanya nanti yang minimal dipunya oleh UKM ini biasanya kalau buat makanan tuh ada PIRT-nya, kemudian ada halalnya. Dan yang nggak kalah penting sekarang ada hakinya nih. Kebetulan disupport juga dari Dinas Pariwisata. Nah, kita mensupport juga ikut ke sono untuk hakinya. Intelektual. Dan itu amat penting sekali untuk startup ini udah di backup sama hakinya. Karena apa? Ke depan ya barangkali karena persaingan dagang kan bisa aja saling plagiat atau apa gitu. Ke depannya ya, betul. Produk kita nanti kalau nggak dilindungi haki akan banyak dirugikan. Gitu. Jadi untuk Expo besok sampai tanggal 10 itu selain branding sesama UMKM juga ini selain masyarakat umum juga pasti dibidik juga kan untuk tamu yang bisa hadir gitu, yang datang melihat produk-produk yang disajikan oleh para UMKM seperti itu ya. Kebetulan kita juga ada banyak lomba. Jadi ada video flexing UMKM, ada lomba fashion show. Fashion show itu ada 2, fashion show dari UMKM, produk UMKM, terus fashion show PKK. Nah, fashion show PKK ini juga diwajibkan untuk memakai batik Bekasi dan ekoprint. Jadi kita juga merangkul para pengrajin-pengrajin untuk ikut di dalamnya gitu. Jadi kita mengangkat mereka untuk bisa dapat orderan lah intinya gitu. Di situ. Yang fashion show yang sudah confirm berapa nih peserta yang ikut lomba besok? Sudah banyak. Kebetulan PIC-nya beda-beda. Kebetulan saya PIC ada lomba mewarnai juga. Iya, jadi kita ada masing-masing PIC gitu. Berarti besok tuh gawe besar kayaknya ya, karena banyak lomba. Jadi nanti sore pun kita udah GR untuk fashion show. Jadi kalau untuk yang fashion show wajib itu dari UMKM Makin Berani Startup itu yang juara itu diwajibkan untuk ikut bukan lombanya tapi di fashion show-nya langsung gitu. Jadi produk ekoprint sama batik. Jadi memakai produk itu ya wajib produk, produk. Jadi dasarnya jadi fashion show dasarnya seperti basicnya harus ada satu di antara itu gitu. Betul. Iya. Jadi kita akan mengangkat produk-produk UMKM kita ini. Luar biasa tuh Pak Yan. Berarti sangat kreatif sebenarnya ya rekan-rekan. Ini 250 kecamatan kita ada berapa Pak? Ada 23 kecamatan. 23 itu 250 kali 200 saja ya, kali 23 sudah ribuan sebenarnya. Itu yang terdaftar. Belum yang terdaftar masih banyak lagi. Puluhan kali lipat dari yang terdaftar. Betul. Jadi mungkin kemarin dampak COVID juga banyak ini ya, banyak membuat orang lebih kreatif dengan membentuk dengan menjadi membuat produk-produk sendiri gitu ya. Nah, sebelum COVID dan setelah COVID nih Bu Novi, ada kenaikan nggak jumlah anggota Ibu sebelumnya? Justru lebih banyak. Lebih banyak sekarang ya? Yang kena PHK ya? PHK. Iya betul. Itu dampaknya luar biasa sih.
bisa dibilang malah sekarang untuk pertambahan UMKM-nya itu bisa dibilang 50% mungkin bisa ada, betul. Gara-gara dampak COVID Iya, ya. betul. Tapi itu lebih baik ya Pak ya kayaknya ya. Lebih kreatif kita jadinya ya COVID itu. Ya memang kan Ada plus pada minusnya, saat Pak. COVID itu yang saya rasakan memang banyak UKM-UKM kita yang memang karena kurang modal juga karena tekanan aturan-aturan saat COVID kan banyak yang gulung tikar. Nah makanya saat itu juga pemerintah nggak berdiam diri juga, kita memberikan bantuan usaha juga ke ultramikro ini, baik pusat maupun daerah kita turun tangan. Nah barangkali setelah COVID ini mulai kelihatan nih, bakat-bakatnya mulai muncul semua gitu. Ya alhamdulillah lah, mungkin ini blessing in disguise-nya COVID barangkali ya gitu. Efek positifnya. Ya. Jadi banyak kreativitas baru lah. Jadi makin inovasi sih sebenarnya untuk produk-produknya, makin kesini makin banyak inovatifnya gitu. Iya. Kalau untuk batik Bekasi sendiri gitu kan, kita sebenarnya kan punya ya produk batik gitu. Perkembangannya seperti apa nih Bu Novi di luar kan sana gitu? Ada banyak pengrajin juga, jadi banyak juga bermunculan baru-baru batik juga. Iya. Jadi kebetulan itu ada bentukan memang dari dinas juga, itu ada bantuan untuk alat dan sebagainya itu untuk di batik. Khusus batik ada ini ya. Ada. Iya. Yang paling banyak dari luar daerah yang tertarik dengan batik kita ini apa nih? Dari mana? Sebenarnya kan pakemnya hampir sama sih sebenarnya. Iya ya. Iya. Perbedaan Bekasi dengan daerah lain kayak Solo, Pekalongan, Cirebon. Dari desain. Kalau kita kan memang ada golok ya Pak ya. Terus ada saung ranggon, ada ondel-ondel, ada pucung. Gabus-pucung ya bahasanya, tapi lebih ke gabusnya, ya betul. Oh ada ornamen-ornamen itu gitu ya. Ada gedung juang. Iya, jadi banyak lebih juga. ke ikonik di Bekasi sih sebenarnya. Oke, ini mungkin penutup nih Pak, untuk Pak Ian untuk besok sampai tanggal 10 nih. Mungkin himbauan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi, kemudian para pelaku UMKM di kota kita ini apa nih Pak, untuk memajukan teman-teman UMKM itu sendiri gitu. Ya saya kira untuk menunjukkan kepedulian kita ya pada produk-produk UKM kita, ya nggak ada cara lain kecuali ya kita harus membeli produk-produknya. Betul. Yang diinginkan pelaku UKM kan nggak ada lain kecuali produk dia terjual. Iya, nah betul. Untuk itulah karena kalau kita ingin menunjukkan bela kita untuk produk-produk UKM, ya harus tunjukkan harus dibeli membeli. Gitu ya. Nah, kalau buat membeli kan harus tahu mana barang yang dibeli. Nah, mana supaya tahu barang mana yang akan dibeli, kita harus melihat pamerannya barangkali. Betul. Atau nanti ngelihat di konten-konten di media sosial yang nanti akan kita promosikan lah, kita bantu promosikan di kegiatan expo ini gitu. Nanti publik akan tahu sendiri bahwa ternyata produk-produk UKM Bekasi nggak kalah betul. Siap bersaing. Daerah-daerah lain siap bersaing dengan daerah-daerah lain. Saya kira gitu. Ya, terima kasih Pak Kadin. Kalau Bu Novi gimana ini mempromosikan acara kita besok nih tanggal 10? Kebetulan kita juga udah kirim flyer juga hampir ke semua forum, kan kita ada bentukan forum UMKM per kecamatan. Jadi kita juga udah share ke semua kecamatan. Jadi harapannya untuk besok itu bisa banyak pengunjungnya. Jadi UMKM kita tuh banyak yang terjual intinya gitu ya Pak. Kayaknya promosinya perlu ditambah nih Pak Kepala dari teman-teman di pabrik perusahaan-perusahaan. Oh iya. Jadi tidak hanya sesama UMKM, benar nggak Pak Ian? Betul. Kayaknya ya nanti kita bantu promosikan kita juga. Kita coba segmen-segmen mungkin di kawasan-kawasan industri lah coba. Karena produknya kalau sudah sampai sering ekspor itu artinya ya sudah tidak perlu dilakukan lagi ya Pak Ian ya. Kita sudah bisa bersaing, kita bisa punya diferensiasi sendiri gitu kan. Baik. Terima kasih Pak Ian, terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Ya untuk bincang-bincang kita.
Jangan lupa teman-teman, jangan lupa masyarakat Kabupaten Bekasi, dimanapun Anda berada, besok kita ketemu di UMKM Bekasi Expo di Living Plaza. Di halamannya ya? Bukan, di dalam. Di dalam? Iya. Malah di dalam, oke. Jalan samping itu ya. Di dalam samping antara Yang banyak bunga-bunga itu ya? koridor Oh ya, itu. di samping, jadi di tengah-tengah area itu ya. Yang di Living tengah Plaza itu. Jawa BK. Di Living Plaza Jababeka. Kita ketemu besok tanggal 7 sampai tanggal 10 Desember. Dengan saya Indah Ensiati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.